Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah a'azanillah wa iyyakum. Kita masih di bab 21, tepatnya di dalil yang ketiga. Hadis ini sudah kita bacakan, ya, di mana Ali bin Husain menceritakan bahwasanya ada seorang masuk ke celah-celah yang ada pada kuburan Nabi. Allahu a'lam, mungkin waktu itu belum ada dinding yang rapat, jadi masih bisa masuk. Kemudian orang ini pun fayadkhulu fiha fayad'u, dia masuk ke dalam kuburan Nabi, bukan ke dalam kuburannya, ya, dalam ruangan kuburan itu. Kemudian fayad'u, dan dia pun berdoa. Fanahahu, lantas Ali bin Husain pun melarangnya. Wa qala ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi, maukah kalian, kemudian dia menceritakan, maukah engkau aku ceritakan sebuah hadis, aku sampaikan sebuah hadis yang pernah ku dengar dari ayahku, ayahku dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tattakhidhu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kubura, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, menjadi kuburan. Wasallu alayya, dan berselawatlah kalian terhadapku, ucapkan salawat kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya ucapan salam kalian itu sampai kepadaku. Sesungguhnya ucapan salam itu kalian itu sampai kepadaku. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tidak harus ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan sunnah ziarah ke kuburan Nabi? Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Artinya di sini bahwasanya Rasulullah mengatakan, dimanapun kalian berada, ucapan salam dan salawat kalian itu sampai kepadaku. Ya, ucapan salawat dan salam itu sampai kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya ucapan salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini ketika kita mengucapkan salawat atau salam kepada Nabi, tidak harus masuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat ikhwah azinallahu wa iyyakum, terkait dengan la tattakhidhu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai aid. Aid yaitu seperti yang telah kita bahas di kajian lalu, ada ya'udu aidan, yaitu sesuatu yang berulang-ulang, ya, sesuatu yang berulang-ulang. Apakah berulang-ulangnya berkumpul
apakah berulang-ulangnya dirayakan, itu dikatakan Id. Salah satu bentuk yang disebutkan dengan menjadikan kuburan Nabi itu sebagai Id, yaitu selalu mengunjungi kuburan Nabi untuk berselawat. Selalu mengunjungi kuburan Nabi untuk berselawat. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika kita berada di kota Madinah atau penduduk kota Madinah sendiri, itu mereka juga tidak disunahkan tuh hari-hari datang untuk berselawat ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu dilakukan, berarti itu salah satu makna bahwasanya menjadikan kuburan Nabi itu sebagai Id. Ya, hukum asal berselawat kepada Nabi di hadapan kuburan Nabi Muhammad adalah satu hal yang disyariatkan, tapi tidak terlarang apabila dilakukan secara terus-menerus. Ya, terlarang kalau dilakukan terus-menerus. Pagi dilakukan, siang nanti ziarah lagi, besok lagi demikian ikhwah. Kemudian salah satu makna kuburan Nabi dijadikan sebagai Aid, yaitu sering mengunjungi kuburan Nabi untuk mengucapkan salam. Ya, sering mengunjungi kuburan Nabi untuk mengucapkan salam. Kan ikhwah, ada salam, ada salawat. Ya, ada salam, ada salawat. Kalau salawat kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Yang pertama tadi, kita kalau mau berselawat pergi ke kuburan Nabi. Itu ikhwah. Setiap kali kita mau salawat, kita pergi ke kuburan Nabi. Setiap kita mau salat pergi ke kuburan Nabi. Itu salah satu makna menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat Id, ya, sebagai tempat perayaan atau Id. Tadi kan disebutkan dalam hadis, la tattakhidhu qabri aidan. Janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai Id, tempat Id. Udah, salah satu makna daripada menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, yaitu setiap kali berselawat dia datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seharusnya salawat itu kan di mana saja boleh. Ya. Salawat itu di mana saja dibolehkan. Baik, yang kedua yaitu selalu mengucapkan salam ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau dia mengucapkan salam, pergi ke kuburan Nabi. Baik, bagaimana dengan kita yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita ziarah kubur, lantas di hadapan kuburan Nabi seraya membelakangi kiblat? Ya, karena posisi kuburan Nabi itu kalau kita menghadap kuburan Nabi, ya, berarti kiblat kita di belakang. Ya, kita mengarah ke kuburan. Kita mengucapkan salawat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser sedikit ke sampingnya, Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah Abu Bakar, ya. Samping geser sedikit lagi, ya, Assalamualaikum ya Umar. Itu dibolehkan, disunahkan. Ya. Hanya permasalahannya, apakah setiap hari selalu begitu? Satu hal ikhwah yang perlu kita tekankan, tidak perlu diisyarat. Assalamualaikum ya Rasulullah, geser ke kiri. Assalamualaikum ya Abu Bakar, geser. Assalamualaikum ya Umar. Isyarat ini enggak disyariatkan. Ya, memberikan isyarat itu tidak disyariatkan. Hanya ucapkan salam. Demikian ikhwah. Kalau antum lihat kuburan Nabi itu ada 3 blok. Blok 1, blok 2, blok 3. Kuburan itu di blok tengah. Banyak orang mengira kalau blok pertama itu kuburan Nabi, blok kedua kuburan Abu Bakar, tengah-tengah blok ketiga di ujung blok Umar. Salah. Dia di blok tengah itu aja. Karena posisi kuburan Nabi dengan kuburan Abu Bakar dan Umar itu dikit-dikit saja bedanya. Misalnya begini nih, ya. Ini kuburan Nabi, ini kiblatnya. Udah. Nanti kuburan Abu Bakar sini dia, agak kemari. Kuburan Umar kemari. Jadi kalau posisinya beginilah kuburan itu ikhwah, ya. Jadi kuburan Abu Bakar di sini, nah, kuburan Umar begini. Jadi berjenjang begini. Makanya dia hanya beda-beda dikit aja. Itu ikhwah. Jadi ketika kita setiap kali mau ucapkan salam kepada Nabi, kita harus
datang ke sana, itu juga salah satu makna menjadikan kuburan Nabi itu sebagai id. Ada nggak kita mengucapkan salam selain ke kuburan Nabi? Apa? Ketika apa? Pagi petang itu salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Oh ya salam. Ketika kita masuk masjid, ada nggak bacaannya? Ya kan? Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan seterusnya. Jadi banyak tempat-tempatnya. Jadi kalau seandainya kita selalu mengucapkan salam itu, tidak mengucapkan salam kecuali ke kuburan Nabi, berarti kita harus sering-sering ke kuburan Nabi. Itu sudah menjadikan kuburan tersebut sebagai kuburan, sebagai id. Karena apa, ikhwah? Rasulullah katakan, "Shallu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum." Selawatlah kepadaku, ucapkan salam kepadaku, ya dimanapun kalian berada, maka selawat dan salam itu sampai kepadaku. Demikian ikhwah, azillahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, ya, oleh karena itu dan tidak disyariatkan juga kita titip salam. Kadang-kadang ada yang mau pergi umroh, titip salam ya pada Rasulullah. Itu dia, ya, titip salam kepada Rasulullah. Itu tidak perlu juga dilakukan. Jadi kenapa kita nggak usah titip salam? Memang nggak disyariatkan titip salam. Jadi bagaimana? Langsung saja Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Jadi dia sampai. Ya, tidak perlu kita titip salam. Demikian ikhwah. Kemudian dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, beliau berkata, "Kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Umar apabila dia datang dari safar, dia mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abatah. Assalamu alayka wahai ayahku. Karena kan ini Ibnu Umar. Kuburan yang ketiga adalah kuburan Umar. Faqala Ma'mar berkata, "Fadzakartu dzalika li Ubaidillah bin Amr." Lantas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini aku ceritakan kepada Ubaid bin Umar. Ya, Ubaid bin Umar. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Setiap kali dia pulang dari safar, dia pergi ke kuburan Rasulullah dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian bergeser sedikit, assalamu alayka ya Abu Bakar. Geser sedikit, assalamu alayka ya Umar. Ini amalan yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini diceritakan oleh Ma'mar kepada Ubaid bin Umar. Faqala ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi SAW fa'ala dzalika illa Ibnu Umar. Apa katanya? Kami tidak mengetahui ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang melakukan itu kecuali hanya Ibnu Umar. Jadi di sini memang hanya Abdullah bin Umar yang melakukan, sepengetahuan Ubaidillah bin Umar. Demikian ikhwah. Kemudian Anas bin Malik pernah berkata, "Maka na syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan Nabi SAW." Sungguhnya tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat dalam melihat Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu ilaihi. Dan tidak ada seorang pun yang dicintai, yang paling dicintai oleh para sahabat melebihi Rasulullah SAW. Begitupun apabila beliau datang, tak ada seorang pun yang berdiri. Lima ya'lamuna min kirahiyatihi bidzalik. Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, kalau kita kan biasa datang seorang pejabat, maka hadirin disuruh untuk berdiri. Ya, ini satu hal yang tidak dibolehkan sebenarnya dalam rangka penghormatan dan untuk menghormati. Tapi kalau untuk menyongsong boleh. Misalnya antum di rumah datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Kemudian antum duduk aja, duduk pak, situ. Kan nggak sopan, ya. Jadi gimana yang kita lakukan? Ya kita berdiri, kita sambut. Gimana cara menyambutnya kalau nggak berdiri? Sini pak, duduk kita. Sini pak, gitu.
Ya tentu nggak sopan ikhwah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menyambut kedatangan Fatimah binti Rasulullah, beliau berdiri, beliau sambut tangannya. Jadi itu dibolehkan. Tapi kalau sekedar karena ada orang penting yang masuk ke ruangan kita, hadirin diharap berdiri, ini tidak dibolehkan. Ya, kebiasaan seperti ini ya tidak dibolehkan. Dan apabila orang yang masuk itu suka diperlakukan seperti itu, maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Dan Rasulullah tidak suka diperlakukan seperti itu. Artinya apa ikhwah? Apa hubungan dengan kita ini? Dengan kajian kita ini? Orang yang paling dicintai oleh para sahabat itu adalah Rasulullah SAW. Itu nggak usah ditanyakan lagi bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun walaupun demikian cintanya, tak ada seorang pun yang berdiri ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, karena mereka tahu Rasulullah tak suka diperlakukan seperti itu. Artinya ikhwah, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang mensunahkan agar para sahabat sering-sering untuk datang menziarahi kuburannya dan mengucapkan salam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, tentunya hal ini sudah menjadi masyhur, dilakukan oleh para sahabat. Demikian. Tapi komentar dari Ubaidillah bin Umar bahwasanya ya kami tidak tahu ada sahabat-sahabat yang lain melakukannya kecuali Abdullah bin Umar. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi bukan kita katakan nggak boleh, ya nggak boleh. Karena apa? Ada dasarnya dari Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar juga salah seorang sahabat yang sangat faqih. Tapi kalau kita lihat, tapi amalan ini nggak masyhur di kalangan para sahabat. Seandainya amalan ini masyhur, para sahabat yang juga sering bersafar, pulang dari peperangan, ya, ketika zaman Rasulullah kan sudah banyak perperangan. Tapi tidak ada satupun dari mereka selain Ibnu Umar melakukan hal ini. Artinya amalan seperti ini pun tidak masyhur di kalangan para sahabat. Itu ikhwah. Ingat, tapi kita nggak katakan nggak boleh. Karena apa ikhwah? Karena Ibnu Umar melakukannya. Dia juga seorang sahabat. Itulah yang dimaksud oleh hadis tadi. Kemudian ikhwah, Imam Malik ya dalam kitab Mabsut yang ditulis oleh Ismail bin Abi Ishaq Al-Maliki, di mana Imam Malik berkata, "Walaisa yalzamu man dakhala al-masjida wa kharaja minhu min ahli al-Madinah al-wuquf fil qabr." Bahwasanya tidak harus bagi orang yang masuk masjid dan keluar dari masjid dari penduduk kota Madinah untuk berdiri sejenak ziarah kuburan Nabi. Maksud Imam Malik itu ya tidak diharuskan bagi penduduk kota Madinah. Ya, bagi penduduk kota Madinah, yaitu apabila dia masuk ke masjid dan ketika keluar harus berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin itu ketika ziarah kuburan Nabi, ketika umroh itu sering-sering, ya, sering besok pagi siang, seolah itu terus memang satu syariat yang dilakukan terus menerus. Tidak demikian syariatnya ikhwah. Ya, kalau kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, insya Allah baik. Artinya kita kan dari safar demikian. Penduduk kota Madinah tidak pernah melakukan seperti itu kecuali Ibnu Umar. Ya, jadi kita pun penduduk Madinah juga tidak disyariatkan setiap kali dia masuk masjid, sholat, kemudian kalau mau keluar harus ziarah. Berarti kan harus keluar dari Babul Baqi. Ya, Babul Baqi. Jadi kalau kita ziarah kuburan Nabi keluar itu Babul Baqi namanya. Itu ikhwah, tidak disyariatkan. Fa inna dzalika lil ghuraba faqilahu inna nasan min ahli Madinah yaqdimuna min safarin wa la yuridunahu illa yaf'aluna dzalika fil yaumil marrah. Kata beliau, inna ma dzalika lil ghuraba, yang melakukan ini hanya untuk orang asing, bukan penduduk Madinah.
Lantas dikatakan kepada Imam Malik bahwasanya tapi ada orang-orang penduduk Madinah, mereka itu setiap kali mereka bersafar dan la yuqaddimuna min safarin wa la yuridunahu illa yaf'alu dzalika fi yaumil marrah. Tidaklah mereka itu mau pergi ke safar atau ketika ingin pergi safar atau bersafar kecuali mereka lakukan itu satu hari satu kali. Kemudian apa tanggapan fayusallimunahu wa yad'unahu sa'atan. Lantas yang mau pergi safar itu ya, yang mau pergi safar atau yang mau pulang safar. Jadi ikhwah, gini maksud Imam Malik. Imam Malik berkomentar bahwasanya tidak harus bagi penduduk kota Madinah setiap kali dia masuk Masjid Nabawi lantas keluar harus mengucapkan salam kepada Nabi. Berarti harus ziarah pulangnya. Berarti keluarnya harus melalui babu salam misalnya. Tidak harus seperti itu. Itu yang hanya untuk orang-orang asing, bukan penduduk kota Madinah. Kemudian dikatakan kepada kepada Imam Malik, tapi banyak penduduk kota Madinah itu setiap kali dia mereka mau safar, mereka ziarah dulu. Setiap kali mereka baru pulang, mereka ziarah dulu. Ini bagaimana? Faqala, apa kata beliau? Lam yablughni hadza an ahadin min ahli fiqhi bi baladina. Tentang amalan seperti ini tidak pernah sampai kepadaku dari seorang ahli fikih sekalipun di negeri kita ini, maksudnya di kota Madinah. Wala yuslihu akharu hadhil ummah illa ma salaha awwaluha. Dan tidak akan menjadi baik umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik, yang membuat tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelum, artinya para sahabat itu merupakan umat yang terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah qarni, yang hidup di zamanku, itu para sahabat. Dan para sahabat ini hidup dengan sangat luar biasa kehidupan mereka. Bahkan kalau kita baca sirah mereka, perjalanan mereka, sejarah mereka, seperti satu hal yang nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat sekarang, ya, satu hal yang nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat sekarang. Demikian ikhwah, apalagi pertempuran mereka yang pernah kita singgung, bagaimana Khalid bin Walid bertempur sampai 9 pedangnya patah, bagaimana Ja'far baru tewas setelah mendapatkan 60 tusukan. Sementara kita tahu, kita sekali tusuk, 2 tusuk udah tumbang. Demikian ikhwah. Belum lagi kalau bagi pemanah itu yang suka panah, bagaimana jarak panahnya para sahabat dahulu, seberapa kuat panah mereka, berarti seberapa kuat juga tangan mereka. Demikian ikhwah. Belum lagi semangat mereka, bagaimana pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari Parsi itu kan sudah daerah selatannya Asia. Itu setelah mereka menaklukkan, mereka pun bergabung ke Syam. Itu pakai kuda. Demikian ikhwah, ya, bukan pakai pesawat, enggak. Ya, jadi yang seperti ini hampir kita katakan ini masih seperti enggak masuk akal ceritanya, tapi real, itu real. Dan yang telah menggembleng mereka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat ini enggak akan bisa menjadi baik kecuali apa yang telah membuat umat terdahulu baik itu dilakukan. Ya, apa yang telah membuat umat terdahulu itu baik, itulah yang harus kita lakukan agar kita menjadi baik. Jangan cari cara yang lain, itu maksud. Kemudian ikhwah, selanjutnya walam yablughuni an awwali hadhil ummah wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dzalik. Dan tidak ada satupun sampai riwayat kepadaku bahwasanya umat-umat terdahulu, generasi awal terdahulu melakukan hal seperti itu. Wa yukrahu dzalika illa liman jaa'a min safarin aw aradahu. Dan itu tidak dilakukan kecuali bagi orang yang datang dari safar atau akan pergi ke safar. Itulah pernyataan daripada Imam Malik, yang artinya ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, kalau kita mau mengucapkan salawat, ucapkan saja salawat dari rumah, dari mana saja kita
kita berada. Apalagi di saat hari Jumat, kita kan disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian ikhwah, selanjutnya termasuk juga dikatakan jangan menjadikan kuburanku sebagai id, yaitu menjadikan hari tempat berkumpulnya orang banyak. Misalnya di hari tertentu, di tanggal tertentu orang-orang ngumpul di kuburan Nabi SAW. Kalau sekarang kan nggak ada memang, ya, sekarang tidak ada. Demikian ikhwah. Kalau ada yang melakukan hal itu, artinya misalnya ditetapkanlah mungkin tanggal 12 Rabiul Awal, misalnya tahun lahirnya, tanggal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ diadakannya berkumpulan kaum muslimin di kuburan Nabi. Ini juga termasuk id, gak dibalikan. Artinya ikhwah, ya, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berkumpul di tanggal tertentu di kuburan beliau, maka lebih terlarang lagi apabila itu dilakukan di kuburan selain kuburan Nabi SAW. Ya sebagaimana yang kita ketahui, ya kita dengar, kita lihat di media sosial, ya banyak kuburan-kuburan itu, apakah kuburan dianggap kuburan wali atau kuburan syekh, ya itu orang-orang kaum muslimin berkumpul di sana di tanggal-tanggal tertentu. Bahkan bukan hanya dari daerah itu, bahkan yang datang dari mancanegara, dan itu suatu hal yang tidak dirahasiakan lagi, ya. Jadi masing-masing kuburan itu ada tanggal-tanggal tertentu orang berkumpul di sana dan sangat ramai. Ini yang biasa disebut dengan apa? Haul. Demikian, haul Syekh Fulan. Kalau di sini haulnya Syekh Rokan, ya kan? Syekh Besilam kan Syekh Rokan? Hah? Apa? Syekh Wahab Rokan. Kemudian nanti kalau di Surabaya ada wali Sunan Ampel, ya. Ya, kubur Sunan Ampel. Demikian. Ada waktu-waktu tertentu. Ya, kita tidak tahu apa ketetapan, atas dasar ketetapan apa mereka kumpul. Dan itu dilakukan setiap tahun. Kalau di Padang ada kuburan apa? Syekh Burhanuddin. Kalau di Aceh Syekh Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai yang pertama kan. Demikian. Di mana lagi? Ya umumnya banyak tempat-tempat ikhwah. Seperti makomnya Wali Songo, ya masing-masing kan ada wakomnya itu. Demikian. Masing-masing kuburan ini ada tanggal-tanggal tertentu ditetapkan untuk tempat kumpul. Ada juga di Barus, saya dengar. Di Barus, yang kuburannya itu di atas bukit katanya. Allah alam, saya nggak tahu juga itu. Dengar-dengar gitu aja. Dianggap itu kuburan yang memang kuburan wali katanya. Itu ikhwah. Jadi intinya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diperlakukan seperti itu, apalagi kuburan-kuburan yang lain. Kalau dibuat di kuburan Rasulullah SAW, itu dibuat waktu berkumpul setiap tahunnya atau setiap bulannya, maka itu termasuk, ya, dalam sabda Nabi, la taj'alu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, ya, tempat berkumpul untuk berulang-ulang. Berkata Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir ketika beliau mengomentari la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, yaitu la tattakhidhu qabri madhhara aidin. Jangan kalian jadikan kuburanku seperti kondisi hari raya. Jangan kalian jadikan kuburanku seperti hari raya, seperti kondisi hari raya kan orang kumpul, ya. Apalagi biasanya juga ada jajanan-jajanan, biasanya itu kan kalian orang itu jualan, ya, jualan. Demikian ikhwah.
Wa ma'nahu artinya an-nahyu 'anil ijtima' li ziyaratihi ijtima'ahum, yaitu larangan berkumpul untuk berziarah, ijtima'ahum lil 'idi, seperti berkumpulnya mereka ketika hari raya. Imma lidaf'il masyaqqati, tujuannya imma agar kaum muslimin tidak kesusahan harus berkumpul setiap tahunnya, au karahata ayatajawaza wahid ta'zima, atau karena beliau membenci jangan sampai ada seorang pun yang mengkultuskan terlalu mengagungkan melebihi apa yang seharusnya. Demikian ikhwah. Jadi jangan sampai berlebihan dalam mengkultuskan. Karena kan memang Rasulullah juga melarang kita, melarang kita terlalu menyanjung Rasulullah boleh, boleh. Menyanjung Rasulullah boleh, tapi jangan terlalu. Makanya beliau katakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa ibnu Maryam. Ya. Orang-orang Nasrani mereka sangat hormat, sangat mengagungkan Nabi Isa alaihissalam atau mereka yang sebut dengan Yesus. Demikian ikhwah. Tapi akhirnya diangkat menjadi Tuhan, itu dia permasalahannya. Ya. Dalam Islam Yesus ataupun Nabi Isa itu dihormati karena dia seorang nabi dan rasul, tapi dia hanya manusia, tidak sampai naik tingkatnya jadi Tuhan. Demikian, tidak untuk disembah. Demikian ikhwah. Kemudian beliau Al-Manawi juga berkata, yu'khadhu minhu anna ijtima'a 'ammati fi ba'dil adrihah al-awliya fi yaumin aw syahrin makhsusin min sunnati minas sanati, dan dari situ juga termasuk yang dilarang yaitu berkumpulnya sebagian kaum muslimin di kuburan tertentu, kuburan para wali tertentu, apakah dia sifatnya harian atau bulanan atau tahunan. Wa yaquluna hadza yaumun maulid syekh, dan mereka katakan ini adalah hari lahirnya syekh. Wa yaquluna yashrabun, dan mereka pun makan dan minum. Wa rubbama yarkusuna manhiyun anhu syar'an, bahkan terkadang ada di antara mereka memperingatinya itu dengan cara berjoget, menari-nari dengan tarian yang dilarang. Wa ala wali syar'i dar'uhu ala dzalika wa inkaru alaihim wa ibtaluh, dan bagi pemerintah seharusnya melarang hal itu dilakukan. Itulah perkataan Imam Al-Manawi. Jadi Imam Al-Manawi mengatakan menjadikan kuburan tertentu sebagai tempat berkumpul, apakah tahunan atau bulanan, maka itu juga termasuk dalam kategori larangan la taj'alu qabri aidan. Artinya kuburan Rasulullah saja dilarang diperlakukan seperti itu, apalagi kuburan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwah, termasuk juga dalam kategori menjadikan kuburan sebagai aid, yaitu menyengaja bersafar ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwah. Ya. Kita itu memang disunahkan ziarah ke kuburan Nabi SAW. Kita disunahkan untuk ziarah ke kuburan Nabi. Disunahkan untuk ziarah ke Baqi. Disunahkan untuk ziarah ke syuhada Uhud. Ini. Adapun kuburan-kuburan yang lain, kuburan-kuburan yang lain tidak disunahkan kecuali seperti kuburan-kuburan yang lain, kuburan-kuburan yang lainnya. Artinya 3 kuburan ini memang istimewa. Kuburan Rasulullah, kuburan Baqi, dan kuburan syuhada Uhud. Adapun ikhwah di Mekah kan ada kuburan Ma'lah. Ya kan, kuburan Ma'lah. Di sana kabarnya dikebumikan Khadijah dan sahabat-sahabat yang lain, penduduk kota Mekah. Tapi nggak disyariatkan untuk ziarah ke sana, menyengaja ziarah ke sana. Artinya ya sama seperti kuburan-kuburan yang lain. Seperti misalnya kita kalau mau ziarah, ya silakan, kan banyak kuburan di sini. Ada di simpang di Sengkol namanya kan. Ada yang di belakang di Payageli.
Di sini juga ada kuburan yang baru, silahkan, ya, sama posisinya dengan yang lain-lain. Tapi untuk 3 kuburan ini ada khusus, nah, ada kekhususan. Tapi perlu kita ketahui, disyariatkannya kita ziarah ke kuburan Nabi, disyariatkannya kita ziarah ke Baqi dan ke Syuhada Uhud apabila kita datang ke Madinah. Untuk ziarah, ya, untuk berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita disyariatkan, ya, disyariatkan apabila kita bersafar ke Masjid Nabawi. Karena Rasulullah katakan, la tasyuddur rihal illa fi 3 masajid. Jangan kalian bersafar, maksudnya bersafar untuk ibadah, ikhwah, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Taib. Jadi ketika kita ziarah, bukan niat pertama kita itu ziarah, bukan. Tapi niat pertama kita itu ke Masjid Nabawi. Setelah kita di Masjid Nabawi, maka disunahkan untuk ziarah ke, itu dia, disunahkan untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW. Disunahkan kita untuk ziarah ke Baqi, dan disunahkan kita untuk ziarah ke Syuhada Uhud. Makanya ikhwah, di Madinah itu disunahkannya untuk dikunjungi hanya beberapa saja. Pertama, Masjid Quba. Adapun di sana kan ada Masjid Qiblatain, ada masjid yang apalah yang ada sejarahnya, ya. Masjid Qiblatain, ada Masjid Quba. Adapun masjid-masjid yang dibuat baru seperti di bagian belakang Masjid Nabawi itu ada Masjid Imam Bukhari, ya, jarang dikunjungi orang ini. Masjid kecil di bagian belakang. Misalnya kalau sana kiblat bagian belakang sebelah kirinya. Masjid Imam Bukhari, di situ juga ada Masjid Umamah, di situ juga ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar. Masjid Umar itu ada di sono, nyelip di antara hotel, nggak kelihatan. Ya, ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Ketiga masjid ini tidak disunahkan untuk didatangi. Termasuk juga Masjid Khandaq. Sekarang udah buat Masjid Khandaq. Kemudian ada di sebelah kiblatnya Masjid Nabawi itu ada Masjid Bilal, disebut Masjid Bilal. Allahu alam apa hubungan dengan Bilal. Tapi intinya semua masjid-masjid itu tidak disyariatkan untuk dikunjungi. Ya. Yang disyariatkan mengunjunginya adalah kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disyariatkan untuk dikunjungi hanya Masjid Quba. Hanya Masjid Quba, di mana Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba itu baik dari jalan kaki maupun dia dengan berkendaraan di setiap hari Sabtu. Dan beliau katakan, man tatahhara min baitihi summa dhahaba il Quba wa shalla raka'atain kana ka ajal umroh. Barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, lantas dia pergi ke Masjid Quba dan dia sholat 2 rakaat, maka dia seperti dia mendapatkan pahala umroh. Adapun Masjid Qiblatain enggak. Demikian ikhwan, enggak disunahkan. Jadi yang disunahkan untuk dikunjungi itu kalau Masjid Nabawi sudah jelas, ya, sudah jelas. Kemudian kuburan Nabi, kemudian kuburan Baqi dan Syuhada Uhud. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi kaitannya bukan dari Medan kita niatnya ziarah ke Syuhada Uhud, enggak begitu niatnya. Bukan dari Medan kita berziarah niatnya untuk ziarah kuburan Nabi, bukan begitu. Tapi niat pertama itu apa ikhwah? Ziarah ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah di situ ada yang lain, cabang-cabang yang lainnya. Demikian ikhwah. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwah, ya, beliau melarang, ya, beliau melarang, dan beliau katakan jumhur ulama melarang kalau ada seorang muslim bersafar niat intinya adalah untuk ziarah Nabi. Walaupun ada beberapa ulama seperti disebutkan adalah Ghazali,
dan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Tapi yang rajih dan yang paling kuat dan jumhur para ulama mengatakan tak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Harus niatnya pertama adalah untuk datang ziarah ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu kisah ikhwah, yaitu dari Basrah bin Abu Basrah Al-Ghifari. Dia bertemu dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bertanya, ya, dari mana Anda wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya baru pulang ziarah ke Bukit Tursina. Kalau kita kan lebih masyhur dengan Bukit Tursina. Pernah dengar Bukit Tursina? Hah? Iya, sebenarnya namanya Bukit Tur. Sina itu daerahnya. Kita selalu menyebut Bukit Tur Sina. Bukitnya namanya Tur. Ya, Tur. Jadi kata Abu Hurairah, saya baru saja mengunjungi Bukit Tur, ya, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa kata Basrah bin Abu Basrah? Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi ma kharajta. Seandainya sebelum engkau pergi bertemu denganku, engkau tidak akan pergi ke sana. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la tu'mal al-mutiyyu illa ila thalathi masajid. Bahwasanya punggung hewan itu, ya, tidak ditunggangi kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi ini, dan Masjid Al-Ilya'a atau Baitul Maqdis. Masjid Al-Ilya maksudnya Masjid Maqdis, Masjid Aqsa. Itu ikhwah. Terus yang dikatakan Masjid Aqsa yaitu semua yang berada dalam lingkaran, dalam peta, dalam areal itu. Kalau orang sholat di Masjid Aqsa kan itu bagian depan tuh, bagian sebelah selatannya. Jadi kalau ini arealnya, ini areal Masjid Aqsa yang di tembok, ikhwah, nah gini temboknya. Nah temboknya, yang sebelah kiblat itu Masjid Aqsa. Itu bangunan Masjid Aqsa. Tetapi yang kata Rasulullah SAW, Masjid Aqsa itu, satu sholat Masjid Aqsa sama dengan 250 kali sholat, itu yang masuk dalam areal ini. Itu dia yang masuk dalam areal ini. Jadi siapa saja yang masuk dalam sholat di areal ini, di dalam tembok, maka dia mendapatkan paha sholatnya sama dengan 250 kali. Sama dengan ikhwah Masjidil Haram. Masjidil Haram yang kata Rasulullah berapa kali? 100.000 kali. Itu bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di daerah, di tanah haram. Tanah haram. Makanya kalau antum datang dari Madinah, begitu dekat Masjid Aisyah, di sebelah kanan itu ada tugu. Tugu menandakan kita sudah masuk ke tanah haram. Jadi siapa saja yang sholat di tanah haram, sama artinya dia sebanding dengan sholat 100.000 kali di masjid-masjid yang lain di luar tanah haram. Kenapa seperti itu? Karena ikhwah, para ulama menyebutkan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Taib. Rasulullah yang mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal waktu itu Rasulullah Isra-nya bukan persis dari Masjidil Haram, tapi dari rumah Ummu Hani. Bukan yang di situ ya, bukan di situ. Ummu Hani maksudnya kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu berada di rumahnya Ummu Hani, itu bukan di Masjidil Haram, tapi di tanah haram. Makanya itulah para ulama menyimpulkan bahwasanya yang 100.000 kali itu di semua tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi kalau antum misalnya terlalu jauh hotelnya, sholat di situ ada masjid-masjid kecil, ya, maka sholat di situ sama dengan 100.000.
Tapi kalau begitu apa fungsinya Masjidil Haram di situ? Ikhwah, fungsinya Masjidil Haram di situ, ikhwah, karena Rasulullah katakan salat rajulun ma'a rajulin azka min salati wahdah. Salat satu orang bersama satu orang, artinya salat satu imam satu makmum itu lebih baik ketimbang dia salat sendiri. Wa salatu rajulun ma'a rajulaini, salat satu orang bersama dua orang, artinya makmumnya dua orang, azka min salati ma wahid, lebih baik ketimbang dia salat bersama satu orang. Fama aktsaru fa huwa ahabbu ilallah. Semakin banyak maka semakin Allah Subhanahu wa taala sukai. Jadi ikhwah, ketika kita salat di tanah haram itu sebanding dengan 100.000. Namun ketika kita salat di Masjidil Haram itu dengan jemaah berapa juta? Demikian. Lebih besar lagi keutamaannya. Demikian. Dan di sini nggak ada pesan-pesan travel ya. Kita ceritakan masalah haram. Ada demikian. Jadi ketika kita sholat di Masjidil Haram itu lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Kita di Masjidil Haram dan sholatnya bersama jutaan orang. Demikian ikhwah. Ya, itulah Allahu a'lam bishawab. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya ternyata Abu Hurairah ditegur oleh Basrah bin Abi Basrah bahwasanya hal itu tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Kan banyak kalau kaum muslimin di sini dia di sana ada masjid tua, maka dia kepenginlah sholat di sana, itu nggak disyariatkan, ya. Tapi sekarang saya tanya antum dari Medan kepingin sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, nggak pernah ke Jakarta misalnya, kepinginlah sholat di Masjid Istiqlal, katanya masjid terbesar di Asia Tenggara, boleh nggak? Boleh. Kok ada khilafiyah ini cuman ya ceritanya? Ikhwah, kalau tujuan antum dari awal ke Jakarta, kemudian singgah di Masjid Istiqlal, pengen sholat di sana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal antum tujuannya untuk Istiqlal, maka nggak dibolehkan, karena itu sudah termasuk syuddur rihal. La tasyuddur rihal illa fi thalathi masajid. Tidak boleh bersafar kecuali ke 3 masjid. Tapi kalau antum niatnya ada bisnis di sana, kunjungi famili segala macam, pas di Jakarta kepinginlah sholat di sana, itu gak ada masalah. Karena tujuan utama antum bukan Istiqlal. Saya tanya, antum mau hari raya pengen pulang kampung untuk ziarah makam orang tua, boleh nggak? Pulang kampung untuk apa? Mau ziarah dulu. Gimana? Ada nggak yang begitu? Pulang kampung itu untuk ziarah. Ikhwah, kalau tujuan pulang kampung itu hanya tujuan intinya adalah untuk ziarah, maka nggak boleh untuk ziarah kuburan orang tuanya. Tapi kalau pulang kampung itu ingin ketemu family, kemudian sekalian ziarah, itu boleh. Tahu kan bedanya kan? Ya. Jadi bukan intinya ziarahnya itu. Kalau intinya hanya ziarah, ikhwah, tujuan isinya saya mau ziarah, kemudian ketemu family yang di kampung, itu nggak dibolehkan. Tapi tujuan pertama adalah untuk silaturahmi ke family, kemudian sambilan bisa ziarah, maka nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Boleh nggak kita ziarah ke kuburan yang memang ada kerabat dengan kita? Karena kan kita itu nggak ziarah kecuali ke kuburan yang nggak ada kerabat kita. Ya kan? Umumnya kan kita begitu. Kita nggak datang ziarah kecuali yang ada kuburan kerabat kita. Pernah nggak antum berziarah ke kuburan Katamso? Pernah? Kenapa? Nggak ada mamanya di sana, nggak ada familinya di sana. Tapi coba di Simpang Lowo sini, di Sengkol, banyak. Akhirnya ziarah ke sana. Boleh nggak seperti itu? Kita ziarah dikarenakan ada famili kita di situ. Menziarahi kuburan yang ada hubungan kerabat kita di situ, boleh nggak? Mengkhususkan memang, untuk mengingatkan akhirat gitu. Ikhwah, yang seperti ini boleh nggak? Yang paling sering dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi seolah kalau kuburan-kuburan yang lain itu tidak mengingatkan akhirat gitu. Ya, mengkhususkan seperti itu boleh nggak?
Boleh. Antum digertak sikit aja udah nggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika ada dia baru pulang ditanya, dari mana ya Ummul Mukminin? Dari menziarahi kuburan Abdullah bin Abu Bakar. Dia boleh, ya boleh, silahkan ziarah khusus karena itu ada kuburannya. Tapi pahala ziarah tidak hanya yang ada kuburannya, demikian. Jadi kita kuburan di mana saja asalkan itu kuburan, maka ketika kita ziarah maka kita dapat pahala untuk ziarah tersebut. Demikian ikhwah. Udahlah itu aja. Ada yang mau nanya silakan. Atau sudah kita bubarkan saja karena ini kan mukaddimah di tahun 2024. Ada yang mau nanya silakan. Jadi kesimpulan ikhwah tadi apa saja yang dikatakan termasuk menjadikan kuburan Rasulullah sebagai Id? Yang pertama apa tadi? Datanginya sering-sering untuk sengaja untuk mengucapkan salam dan salawat. Sering-sering, begitu, sering termasuk. Kemudian apa lagi? Menjadikan kuburan Rasulullah itu di tanggal tertentu sebagai tempat berkumpul, ya, di tanggal tertentu untuk sebagai tempat berkumpul. Yang ketiga yaitu bersafar dengan tujuan khusus untuk kuburan Rasulullah, ziarah Rasulullah. Kemudian apa lagi? Apa tadi yang terakhir? Itulah yang terakhir ya. Nah, demikian ikhwah. Ada yang nanya silakan. Tadi saya lupa bawa, bukan lupa sih, HP-nya lowbat, jadi nggak ada untuk bertanya melalui WA. Ya sudah, kalau nggak ada yang bertanya, demikian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.